Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Jadi ini posisi saya masih di kampus ya. Urusan tadi. Nah, untuk materi hari ini kita kontrak perkuliahan dulu ya. Ini dengar suara saya nih. Anti dengar suara saya, Anti Aulia. Dengar, Pak. Ya. Baik. Jadi untuk mata kuliah sekarang ya, kecerdasan buatan ya. Kontrak perkuliahan ini agak berat ya biasanya untuk kecerdasan buatan ya, karena bidang saya termasuk ya, walaupun spesifik bidang saya untuk sekarang ini ya lebih ke jaringan komputer ya, lebih ke jaringan komputer. Nah, ini keyboardnya connect pula ya, nggak connect pula, jadi mungkin saya jarang ngetik nanti. Nah, untuk di jaringan komputer ya, maksudnya di jaringan komputer itu spesifikasi apa saya konsentrasi, tapi beberapa riset sebelum saya kerja ya di Pancabudi, riset penelitian saya untuk S1 S2 saya adalah kecerdasan buatan ya. Pastinya saya paham ya dengan apa konsep kecerdasan buatan artinya, kecuali game ya, game memang saya nggak terlalu berminat untuk membahas kali ya. Iya Pak, topik-topik yang akan nanti lebih spesifik itu lebih ke PAJI ya nanti. Lebih ke PAJI. Nanti tugas kita mengcoding PAJI di Visual Studio. Ya mau Visual Studio berapa terserah. Kita menggunakan Visual Studio untuk melakukan atau membuat suatu prototipe ya, pembuktian ya dari suatu data ya menggunakan teknik metode Paji Logic, Paji Sukamoto ya, Paji Sukamoto. Nah, jadi nanti videonya udah ada karena dulunya pernah saya ngajar kecerdasan buatan Pancabudi, videonya udah ada untuk prakteknya. Ya, jadi waktu saya menjelaskan mungkin untuk zoom efektif kita hanya 45 menit ya. Sisanya saya akan melampirkan video rekaman lain di YouTube yang kamu harus lihat ya, dan kamu harus diskusikan ya, dan kamu harus diskusikan minggu depan ya, dan kamu harus diskusikan minggu depan. Jadi kalau memang sudah saya upload di YouTube ya, di YouTube kemudian saya informasikan ke kamu ke channel saya ya, nampaknya sudah saya upload ya untuk materi yang 8 pertemuan ya, 8 pertemuan sudah saya upload untuk praktikalnya, karena kecerdasan buatan ini judulnya aja teori tapi implementasi dalamnya ada praktek. Nah, saya harapkan kamu mulai mencari ya, mencari aplikasi apa tadi, Microsoft Visual Studio ya, Microsoft Visual Studio. Jadi itu yang nantinya kita lakukan pengkodingan di situ ya. Jadi nilai yang lulus adalah nilai mengumpulkan tugas, dalam artian ya semua bakal lulus ya, nilai C pun bisa lulus ya, akan tetapi ya untuk ya supaya lulus dengan nilai yang maksimal ya, dengan nilai maksimal, nilai A, saya harapkan kamu juga kehadirannya di dalam perkuliahan ya. Nah, tugas di situ ya yang diminta bukan kamu mengumpulkan program aja tugas akhirnya. Ini cerita tugas akhir ya. Tugas akhirnya masih tugas akhir mata kuliah ini, bukan proyek akhir. Ya, untuk mata kuliah ini bukan mengumpulkan tugas, mengumpulkan proyek akhir aja ya. Kamu dinyatakan tuntas ya, akan tetapi ada pembuktian ya, video kamu melakukan simulasi pembuktian, ada algoritma yang terakhir yang kamu harus presentasikan secara video ya.
Itu nanti ada contohnya. Tapi jawaban itu nampaknya jawaban itu nggak saya ini ya, nggak saya informasikan. Jawaban terakhir itu nggak saya informasikan. Ya, untuk proyek akhirnya hanya soal teorinya, hanya soal basisnya deskripsi teori aja. Nanti kamu harus buktikan jawabannya pakai coding kayak mana. Kemudian kamu kumpulkan uh, kodenya ya dari misalnya ada, karena dia saling berkaitan ya, dari tugas 1 sampai tugas terakhir ya itu berkaitan. Jadi kalau jadi pengumpulan tugas 1, tugas 2 dan seterusnya itu sekaligus itu pengumpulannya. Ya mungkin di sebelum ujian akhir semester itu dikumpul ya, atau 1 hari sebelum ujian semester itu dikumpul. Jadi memang 16 pertemuan tugasnya udah muncul, tapi pengerjaannya itu nanti digabung ya, dalam basis pengkodean. Kalau misalnya dia praktek ya, karena 4 SKS ini kan nggak, kalau teori dibantai nggak mungkin ya. Kecerdasan buatan ini banyak pembahasannya ya, dari umum ke khususnya itu apa ya. Kalau parentnya AI ya, atau kecerdasan buatan, anak-anaknya ini, cabang anaknya ini apa aja ya, spesifikasinya apa aja. Spesifikasi ini yang kamu akan lakukan proses nantinya skripsi ya, mengangkat skripsi bisa ke depan untuk yang anak-anaknya ini, fokus topik-topiknya ini ya kan, misalnya tentang Paji Logik, tentang SPK. Di dalam ini kan kecerdasan buatan lagi ya, kemudian ada neural network, di situ ada games ya, kemudian ada algoritma apa greedy, banyak algoritma optimal di dalam. Nah itu yang mau dibahas ya. Jadi topiknya seperti itu ya. Intinya kamu kerjakan tugas, jangan sampai enggak kamu kerjakan ya, nanti penilaiannya itu penilaiannya kurang ya. Saya belum nggak bisa ngetik pula ya, keyboardnya bener rusak ya. Kemudian ada beberapa materi, ini saya tunjukkan ya, materi yang mau kita bahas ya. Saya mengambil dari ITS modulnya ya. Memang belum saya compare, nanti pun saya akan share ke kamu ya, karena modulnya bagus untuk materi selanjutnya ya. Pembahasannya spesifik dan sesuai dengan problem-problem yang sekarang ya, penerapan AI yang sekarang ya. Konsep-konsep seperti itu pun kita harus tahu juga ya. Jadi bukunya lebih apa ya, lebih bagus lah modulnya. Dasar buatan, nah ini dia. Nah, ini mengenal kecerdasan buatan. Terus saya share dulu. Oh, dari Politeknik Negeri Surabaya ya, Politeknik Elektrik Negeri Surabaya ya. Jadi saya ngambil materi di situ. Oke, nggak apa-apa ya. Saya kemarin, oke ya. Jadi kamu bisa, nanti saya share ya materinya ya tentang ini ya. Ini pun ada juga ya. Nah, kalau cerita tentang kecerdasan buatan sih ya, kalau cerita tentang kecerdasan buatan kita ya, itu termasuk ilmu komputer ya. Di sini kamu bisa baca ya, intinya ya, membuat suatu mesin komputer itu supaya cerdas seperti manusia ya, cerdas seperti manusia ya. Ya, komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebagainya dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Jadi butuh riset ya, butuh pendanaan, butuh apa aja. Jadi di sini kamu ke depannya
membuat soft computingnya ya. Kenapa? Karena kalau kita membuat suatu hardware-nya ya, atau kita tambahkan kecerdasan IoT, sensor dan lain-lain, itu membutuhkan pendanaan ya pastinya. Makanya ketika kamu berpikir mengambil topik AI, kecerdasan buatan, kamu harus melihat, loh ini bisa nggak nanti di kita dalam artian kedepannya dikerjakan, ya. Kalau dia bentuknya hardware, ya makanya kamu belajar IoT. Belajar IoT ini ya inilah nantinya yang dikombin dengan kecerdasan buatan. Ya kalau dia bentuknya fisik. Kalau bentuknya software, ya untuk melakukan beberapa studi kasus, ya. Jadi di sini kan dibilang bahwasanya melakukan pekerjaan seperti manusia atau bisa sebaik manusia ya. Ya, jadi kedepannya dengan perkembangan teknologi ya, yang seperti kita tonton-tonton di film ya, di mana robot tuh bisa menggantikan manusia, hal itu mungkin saja bisa 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 terjadi ya. Dan itu sangat merugikan pastinya manusia ya, di mana manusia bisa dalam artian membantu pekerjaan ibu rumah tangga bagi orang yang kaya dan dua-dua berkarir, pastinya dia melakukan membantu, misalnya manusia itu membantu ya pekerjaan rumah tangga, tapi diganti dengan robot. Nah, di luar negeri udah mulai ya dengan robot dalam artian mengasuh lansia, robot mengasuh bayi, ya membersihkan lantai otomatis, ya sekaligus ngepel ya kan. Nah yang seperti itu sudah mulai ada. Ya, bahkan drone yang bisa mengantar paket ya di masa pandemi ini sesuatu terjadi ya. Controlling itu terjadi, controlling secara cerdas, controlling secara terarah ya. Mencari rute terpendek itu menggunakan algoritma. Ya, jadi ke depannya ya kalian yang generasi sekarang milenial itu memang diharuskan untuk ngebut belajarnya. Bukan menikmati, memang kita menikmati teknologi ya, akan tetapi kita harus lebih terpacu lagi. Kenapa? Ya. Oh, ini nampak enggak nih aplikasi YoPrint? Nampak yang saya sharing kan? Nanti enggak nampak pula. Enggak, Pak. Enggak nampak ya? Nah, ntar ya saya sharing lagi juga. Nampak? Nampak? Baru nampak, Pak. Ya. Oke. Ini, oh ya, now see your application nih. Oke, partisipan sekarang dapat melihat. Oke. Ya, jadi, nah, ini kamu bisa baca ya menurut ini ya, kecerdasan buatan ini mulai dari tahun 56 ya. Pada intinya ya pada awalnya hanya berupa pikiran-pikiran manusia aja untuk mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Itu hanya bentuk-bentuk model-model tahun-tahun yang habis masa kemerdekaan nih tahun 56 ya. Kemudian sampai nanti terbentuk suatu AI yang benar. Tapi kembali lagi ya, karena ada kebutuhan AI, ada kebutuhan di lapangan, makanya pola pikir manusia berjalan ya. Oh, apa ya kira-kira yang bisa membantu atau alat yang memang cerdas, misalnya kok cuma ngasih makan ikan aja harus manusia. Coba kalau misalnya mesin ya dikasih waktu timing ya, kemudian dia bisa melempar otomatis, bisa dalam artian menghitung pelet ya kan, atau berat pelet atau menghitung jumlah pelet yang akan nanti disebarkan ya kan. Nah, jadi seperti itu udah berjalan ya. Jadi dari pekerjaan kecil sehingga nanti jadi pekerjaan yang besar. Nah, kemudian ya kalau keilmuan selama dunia ini nggak kiamat ya, keilmuan itu bisa langsung diturunkan.
Tapi kalau ke manusia ini nggak bisa ilmu langsung diturunkan. Dia harus tetap, dia lahir, dia harus belajar dari nol. Dia harus memulai penalaran tuh ya dari bayi. Tapi kalau komputer ini ya dia tersimpan kecerdasannya ya dari profesor sebelumnya misalnya yang buat. Ya udah, nanti profesor selanjutnya dia tinggal meneruskan dan meneruskan. Nah, hal yang terjadi adalah ketika AI ini bisa mampu berdiri sendiri tanpa bantuan manusia. Itu saya pernah nengok filmnya seperti itu ya. Itu sangat mengerikan ya. Mereka bisa bekerja sendiri ya, bisa membuat duplikatnya sendiri ya tanpa bantuan manusia. Nah, itu yang bahaya sekarang. Takutnya ya. Nah, jadi udah terlalu cerdas. Nah, cerdas memiliki pengetahuan dan pengalaman. Nah, sebenarnya itu tadi ya, pengetahuan maupun pengalaman tuh yang inputkan ya kita, yang mendesain itu kita. Ya. Nah, bagaimana suatu mesin itu bisa punya pengetahuan? Ya pastinya dia dia ada melakukan kegiatan-kegiatan yang sederhana dulu, yang misalnya seperti mendeteksi suhu ya kan, misalnya setiap pelanggan ataupun ini aja mahasiswa yang masuk ke Universitas Pancabudi ya di masa pandemi ya kan, alat itu langsung melakukan scan otomatis ya kan, atau dengan teknik geotagging ya yang ada. Jadi ketika seseorang yang di scan ya jarak jauh dengan kamera, diketahui bahwasanya dia mempunyai suhu melebihi 37,6, kemudian ada ciri-ciri mukanya atau fisiknya lemah, pucat, ya kan? Dengan kecerdasan buatan ya, yang namanya image processing, pasti ketahuan bahwasanya itu dia indikasi COVID misalnya kan terdeteksi. Nah, sampai seperti itu. Ya, jadi membangun suatu AI membutuhkan waktu yang panjang ya. Karena pengetahuan itu bisa aja dia open source. Open source itu maksudnya lembaga penelitian yang satu bisa membuka itu, tetapi lembaga penelitian yang udah jauh dari itu dia nggak mau membuka data ya, nggak mau men-share data. Makanya ketika negara maju itu lebih maju karena dia memberikan dana yang lebih untuk meriset suatu suatu problem ataupun suatu tujuan yang memang itu menjadi besar nantinya. Nah, kemudian situ penalaran ya, bagian memutuskan keputusan mengambil A. Sama seperti manusia ya, robot ini kalau saya bilang nggak robot ya, sistem aja lah, sistem seperti kalau misalnya kita mendaftar di Pancabudi misalnya kan, kita masukkan kita buat sistem pakai Telegram bot, tapi kita udah kasih pertanyaan-pertanyaan atau WhatsApp bisnis lah ya. Ketika kita ngeping kawan yang mempunyai WhatsApp bisnis, kemudian WhatsApp itu membalas gitu. Membalas ya, bahwasanya apa bisa kita bantu begini-begini. Nah, untuk seperti itu pun di Telegram bisa juga dibuat ya. Jadi ketika ada poin 1, 2, 3, 4, 5 ya, kemudian diketikkan Telegram misalnya nomor 1 registrasi. Ya, nanti tampilan registrasinya ada, kita isi ya, kemudian klik OK atau OK, nanti data-data kita terkirim. Kemudian dibalas dia lagi, data sudah terkirim, silakan menu ini. Nah itu kok dalam bentuk teks, dalam bentuk voice ya, suara. Nah, ada lagi voice recognition, itu masuk ke kecerdasan buatan. Makanya untuk melakukan suatu keputusan atau tindakan ya, itu harus ada yang namanya pengetahuan atau pengalaman ataupun penalaran ya. Jadi kembali lagi sama, kalau orang yang nggak punya nalar berarti kan bisa aja lebih ke orang gila ya dalam artiannya, ya kan? Ya dia ya sama seperti robot, kalau tidak diberikan pengetahuan
ataupun pengetahuannya dia bermasalah, logikanya terbalik, itu bisa membahayakan orang lain atau bisa merusak sistem robot itu atau sistem software itu ya. Kalau misalnya software itu dijadikan software yang cerdas untuk melayani atau memberikan informasi atau sebagai konsultan untuk si klien ataupun si user yang ingin penggunanya. Nah, tapi di situ kan dia hanya tidak memberikan keputusan yang hanya hampir sama, tapi tidak mengambil keputusan yang seperti manusia gitu. Karena kita tidak tahu bahwasanya kayak mana sih karakter robot itu marah, karakter software itu marah, itu kan nggak termasuk di moral ya. Nah, seperti itu. Ya, kalau mereka memiliki moral kan kita harus masukkan juga konsep moral itu seperti apa. Apakah setiap ada manusia dia tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menembaki ya kan? Ya kan nggak seperti itu ya. Drone itu kan yang dibuat kan nggak seperti itu. Pasti dia mengenali objek-objek panas yang ada di bawah ya. Misalnya objek-objek panas ataupun di tagging dia yang bergerak, yang spesifik baja ya kan, di laser dia kemudian ditandai dan langsung dibom. Nah, seperti itu, itulah yang udah konsep AI ya. Nah, jadi negara yang mempunyai konsep AI ini perangnya ke depannya itu udah perang cyber pastinya ya. Udah nggak, jarang kontak fisik, itu jarang ya. Banyakan udah pasti robot ataupun media yang lain yang pastinya bukan manusia hanya di balik, hanya di back end aja. Nah, seperti itu. Agar mesin bisa cerdas ya, bertindak seperti sebaik manusia, maka harus ini udah yang menalar ya. Ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan. Knowledge base dan inference engine. Nah, ini ada dua ya. Basis pengetahuan dan motor inferensi ya. Nah, jadi kalau kita jabarkan di sini ya, basis pengetahuan itu ada fakta, teori pemikiran dan hubungan yang lain ya. Hubungan apa nih? Hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi memang harus ada fakta-fakta ya, ada teori, ada pemikiran, hubungan satu lainnya. Nah, jadi fakta-fakta itu ya kita juga yang nyari. Untuk software lah kita bilang ya. Kalau robot nanti terlalu banyak ilmuannya ya. Jadi di situ fakta-fakta ya. Kamu yang cari fakta ya kan. Kira-kira misalnya kalau kasusnya yang tadi ya kan, kasusnya kenapa COVID dibilang 37,6 dimulai ataupun 37 ya kan, spesifikasinya, atau 37,2 itu kan dari riset manusia, kemudian dikenalkanlah ke sistem ya, ke softwarenya, ke logik softwarenya, itulah dari fakta-fakta. Nah, bisa dari teori ya, pemikiran dan hubungan yang lain. Nah, ini semuanya harus dibuktikan secara ya, bisa nggak diimplementasikan. Tapi kembali lagi, tujuan dari pembuatan AI ini untuk apa? Jangan nanti buat seperti robot Asimo Jepang. Ya, udah capek buat bertahun, tiba-tiba di stop. Ya, karena ada juga robot yang buatan Inggris atau buatan Amerika tuh ya, Eropa, yang lebih cerdas dan lebih apa, dan intinya kalah saing. Nah, jadi teknologi yang kurang, kalau membuat suatu teknologi kok teknologinya kurang mutakhir, pasti akan ditinggalkan. Kita sudah banyak lihat ya, dari perusahaan besar kamu udah lihat ya, yang luar biasa banyak ya, seperti kita sebut aja Nokia ya, kemudian di situ Sony Ericsson ya, ganti Sony ya, kemudian BlackBerry ya itu belum lagi yang lain-lain ya, itu yang kita familiar lah ya, yang tahu. Nah, mereka kenapa nggak supporting ke Android ya, membuat suatu apa, pastinya ada memang, tapi daya jual atau daya apanya beli
lakunya itu kalah dengan pesaing-pesaing yang baru. Yang mereka mengasumsi teknologi yang lebih murah ya dengan kualitas ya pastinya sama lah hampiran. Ya kualitasnya bisa dipakai ya kecepatannya apanya walaupun mungkin komponennya mudah panas dan lain-lain seperti itu. Nah, itu sesuai dengan pasarnya. Oh, pasar Indonesia budgetnya sekian dengan sekian. Ya, nggak mungkin dibeli Sony Xperia Android ya yang terbaru dengan harga 25 juta kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin orang Indonesia banyak beli itu. Mereka udah tahu pasarnya. Ya, teknologi itu di mana, di sini dan seperti itu. Makanya membuat suatu kecerdasan buatan atau mengkonsep atau merancang ataupun hampir menyelesaikan ataupun hanya membuat suatu model kecerdasan buatan ya untuk tujuan apa, problemnya apa itu harus jelas. Makanya nanti kalau di tugas akhirmu itu harus jelas. Ya, kalau di S1 kan harus jelas ini mau ngapain nah saya. Fakta-faktanya apa? Ya kan? Pemikirannya apa? Kemudian di situ kalau cerita motor iferensi kita masuk ke PAJI biasanya. PAJI itu terjadi ketidakpastian ya. Ya, ketidakpastian. Jadi kalau misalnya apa ya? Kalau di PAJI satu itu ada maksimal nilai 1 dan 0. Ya, tapi kalau di gerbang logika satu itu ya, 0 itu ya pastinya tidak ya. Nah, tapi di PAJI bisa aja satu itu sangat baik, 0,8 itu baik ya, 0,6 itu dibilang cukup baik ya, 0,4 cukup dan seterusnya sampai 0. Ya, kurang baik ya dan kurang sama sekali. Nah, disitulah dalam artian nanti ada motor iferensi. Masuk motor iferensi nanti akan ada rules. Ya, di sini kan nggak ada ini rules ini. Kalau di basis pengetahuan. Kalau di motor inferensi nanti ada rules. Sama ya. Manusia ya harus mempunyai dalam artian rules dalam hidupnya ya sesuai dengan agama misalnya. Ya, jadi di sini kalau misalnya udah mau habis ya. Kalau di sini di motor iferensi nanti kita bahas ya di logika PAJI ini hanya pengantar aja ya. Ini banyak nanti bisa kamu baca. Ya, saya nggak akan jelaskan semua ya karena nanti kamu nggak akan ada diskusi kalau saya jelaskan semua. Ya, jadi kamu bisa baca nanti kamu diskusi. Ya, oke. Jadi intinya ya motor referensi nanti adanya rules. Misalnya if then else. Jika ya kan cuaca nampak mendung, suhu terasa 27 akan 26 akan terjadi hujan. Ya kan? Nah, itu termasuk motor referensi. Ya, jadi ada rules di situ. Ya kan? Jadi ada rules berarti ada kesimpulan ya, berarti ada nanti ngambil tindakan dari sistem. Nah, jadi misalnya kita tadi rules-nya kan jika ada langit nampak mendung ya, kemudian suhu sekitar terasa 26 akan terjadi hujan. Jadi kalau kita tanya sistem nanya di kita misalnya apakah nampak langit warna mendung ya atau tidak, nanti kita buat iya, nanti dia nyimpan ya kan. Atau kalau misalnya di logika PAJI bukan iya ya, itu bisa ada 4 iya, iya bisa sangat iya dan ya dan seperti itu ragu-ragu ya kan, itu semua ada nilainya. Nanti baru dia dapat kesimpulan range ini sama range ini hasilnya apa. Ya, jadi banyak lagi yang mau sumber ilmu kecerdasan buatan. Nah, ini saya bilang si Asimo ini kan, apa yang terjadi sekarang kamu bisa dilihat di websitenya ya, si Asimo ini.
Ya ini buatan Jepang ya, termasuk membanggakan Asia awalnya. Ya mungkin gerakannya yang enggak terlalu cepat dan lain-lain ya, membuat pesaingnya tiba-tiba nongol udah sempurna dan ini pasti terabaikan. Ya karena negara yang apa itu pasti ngerti gitu. Oh ini udah nggak mungkin kita buat ini, pasti hanya menghabiskan uang. Ya, nah sama. Nanti kamu skripsi pun kamu pikirkan juga ya dari sekarang kira-kira apa yang menjadi topik itu didalamin. Ya dibaca benar-benar. Ya basis pengetahuannya apa, mesin inferensi apa, kamu ambil sistem kecerdasan buatan ya. Ini modulnya bagus sekali ya. Ya, kita ya karena mereka si Politeknik Negeri apa nih Elektronik Surabaya, dia vokasi, dia bisa melihat langsung kebutuhan di lapangan tuh apa ya. Jadi untuk klaster 2 ini sebenarnya cocok kali ya materi ini. Ini klaster berapa nih? Ada yang bisa jawab klaster berapa? Klaster 2, Pak. Udah pas ya. Jadi klaster 2 memang diarahkan lebih ke mempunyai keahlian. Nah, oke. Ya, jadi yang kamu nanti bisa baca, ada masalah, ada basis pengetahuan, ada rules yang menjadi filtering nanti, seleksi, kemudian nanti muncul solusi. Ya kan, jadi 4 ini ya, input, proses, output ya. Berarti ini semuanya kita rancang. Ya, nantinya. Ini basicnya ya. Makanya nanti bisa muncul sistem seperti ini. Jadi nggak mudah. Dia buat dada gini aja dengan robot berkaki 2 ini udah luar biasa ini. Ya, Indonesia banyak buat kaki 4 ya. Karena apa, kaki 4 kan nggak mudah jatuh dia gerakannya. Ini nggak seimbang aja, paling selangkahnya udah jatuh gitu ya kan. Nah, jadi nggak mudah membuat itu ya. Pasti butuh tim, butuh keilmuan yang tepat, perhitungan yang tepat, dan pastinya membuat suatu sistem yang cerdas itu membutuhkan waktu. Ya, makanya kamu belajar ya. Jadi intinya kalau masalahnya nggak jelas, ya pasti sesuatu itu yang nggak bisa dibuat cerdas. Masalahnya jelas dulu, ya. Nah, bisa nggak basis pengetahuan kita ini masuk ya di masalah itu, ya untuk menjawab. Kemudian kita buat rule seperti manusia, ya kan? Misalnya pencuri, rules-nya, oh, KUHP sekian, ya kan? Pembunuh KUHP sekian. Nah itu mesin inferensi ya. Tapi basis pengetahuannya kan jelas. Yang dikatakan pencuri itu kayak mana? Yang dikatakan pembunuh itu kayak mana? Katakan pencopet itu kayak mana? Ini di basis pengetahuan. Tapi di mesin inferensi ya dibuat lah apanya filteringnya. Ya, kira-kira dia apa kayak mana ya, baru muncul solusi. Nah, jadi jangan nanti kamu udah cerdas, udah pandai, kamu buat suatu kecerdasan buatan yang bisa merugikan orang lain, ya. Jangan seperti itu ya. Makanya ditengok masalahnya. Takutnya masalah ini nanti akan berubah sesuai dengan permohonan dari yang punya ya. Nah, bahaya tuh. Ya, banyak sekarang yang minta yang aneh-aneh ya. Cuma nanti kita bahas selanjutnya. Ya, oke. Di nanti materi saya kirim lewat WA ya, WA grup atau LSIS ya. Saya harapkan nanti kalau ada videonya bisa kamu subscribe dan channel dan like ya, ataupun ada komen ya kalau misalnya saya informasikan lewat WA atau lewat LSIS ya. Baik, sampai sini ada yang ditanya kira-kira sebelum kita tutup, ini udah tinggal 3 menit ya. Nanti kalau pertemuan berikutnya kan saya bilang 45 menit kita tatap muka, nanti 45 menit ada rekaman saya yang lain ya, yang bisa kamu lihat. Rekamannya nggak sama seperti ini, maksudnya rekamannya khusus untuk melakukan pengkodingan studi kasus ya, gitu seperti itu. Ada mau tanya kira-kira? Dibuka kameranya biar kita screen foto foto absensi sebagai bukti nanti ya. Oke. Ya, jadi intinya
nanti kerjakan aja nanti kalau ada tugas gitu aja. Ya. Kalau masalah kehadiran nanti minimal 70% lah ya untuk dapat nilai A. Jadi kalau misalnya dia rajin mengerjakan tugas tapi presentasinya nggak sampai 70 ya mungkin dapat nilai B kan gitu. Oke, ini yang lain mana nih? Udah semua belum nih? Belum nampaknya sih. Screen. Ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Saya simpan dulu. Mana nih? Baik ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti bisa kalau kamu nggak tahu bisa kamu tanya nanti lewat via via WAG ya ataupun japri langsung ya. Saya sudahin perkuliahan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya.